Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mekalika Tanah dengan saya Ilham Yusuf Prasetya dengan tim K1523042 dan rekan saya Aryo Wicaksono dengan NIM K1523014 dan saya Raka Arya Sadewa dengan NIM K1523058 ingin menjelaskan tentang yang pertama permeabilitas tanah, yang kedua tegangan total dan tegangan efektif, dan yang ketiga adalah geser. Selamat menyaksikan. Oke, untuk pertama kalinya, soal pertama, berapa banyaknya air yang mengalir per satuan waktu yang melalui lapisan tanah tembus air. Untuk pertama, mencari sisi miring R. Cos X sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Cos X sama dengan X per R. Cos 8 sama dengan 60 per R. R sama dengan 60 per cos 8 sama dengan 60 dibagi 0,99 sama dengan 60,60. Jadi L sama dengan delta H per R sama dengan 7 per 60 per 60 sama dengan 0,1155. Banyaknya air yang mengalir per satuan waktu. Lebar dari profil yang diberikan QKIA sama dengan 0,08 dibagi 10 pangkat 2 dikali 0,1155 dikali 7 cos 8 dikali 1 sama dengan 0,0008 dikali 0,1155 dikali 6,92 sama dengan 0,0064 meter kubik. Baik, yang selanjutnya ada contoh soal tentang tegangan efektif. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya. Profil tanah seperti gambar tanah pasir dengan berat volume kering GK sama dengan 20 kN per meter kubik dan berat volume jenuh G saturation sama dengan 18 kN per meter kubik. Tanah lempung dengan berat volume basah GB sama dengan 16 kN per meter kubik dan G saturation sama dengan 17 kN per meter kubik. Akibat hujan, air menggenang setinggi 1 meter di atas permukaan pasir. Hitung tegangan total dan tegangan efektif pada titik A, B, C sebelum dan sesudah hujan. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi kita terlebih dahulu mencari yang sebelum hujan. Nah, di sebelum hujan ini ada 3 titik yaitu A, B, dan C. Kita bahas dulu yang titik A, di mana sigma A sama dengan sigma A aksen sama dengan 2 kali YD sama dengan 2 kali 18. Nah, 2 ini didapatkan dari ketinggian pasir ini 2 meter. Lalu 18 ini didapatkan dari volume berat jenuh dari tanah pasir. G saturationnya yaitu 18 kN per meter kubik. Didapatkan hasil 36 kN per meter kubik. Lalu kita lanjut ke titik B, di mana sigma B sama dengan sigma B aksen sama dengan 2 dikali YD pasir ditambah 4 kali YB lempung. Nah, 2 ini juga sama didapatkan dari ketinggian pasir ini dikali 18. Nah, 18 juga sama kayak yang titik A tadi. Terus ditambah 4 dikali 16. Nah, kalau 4 ini didapatkan dari ketinggian lempung ini 4 meter. Nah, kalau 16 itu didapatkan dari berat volume basahnya dari tanah lempung itu yaitu 16 kN per meter kubik. Langsung ditambahkan di hasilnya itu 2 dikali 18 sama dengan 36, 4 dikali 16 sama dengan 48. Nah, 36 ditambah 48 sama dengan 84 kN per meter kubik. Tanah lempung di atas muka air tanah dianggap tak jenuh air. Nah, selanjutnya titik C sama di mana sigma C sama dengan 2 dikali YD pasir ditambah 8 YB ditambah 2 Y saturation lempung sama dengan 2 dikali 20. Nah, 2
2 ini tadi juga sama dari pasir. Lalu untuk 20 ini didapatkan dari volume berat keringnya tanah pasir, yaitu 20 tadi. Lalu 8 dikali 16 ditambah 2 kali 17. Nah 8 ini didapatkan dari ini tadi, lempung dan ketinggian lempung dan ketinggian muka air tanah ini tadi ditambahkan, jadi hasilnya 8. Terus 16 ini sama didapatkan dari ini. Terus 2 dikali 17. Nah 2 ini juga sama dari ini, dan 17 nya dari G saturation tanah lempung itu. Lalu langsung saja 2 dikali 20 itu 40, 8 dikali 16 128, dan 2 dikali 17 itu 34. Didapatkan hasil 202 kN per meter kubik. Lalu sigma C aksen sama dengan sigma C dikurangi U. Nah ini udah rumus ya, jadi udah paten. Nah sama dengan 202 dikurangi 2 dikali 9,81. Nah ini 2 dikali 981 dikurangi ini 202 ya. Nah didapatkan 182,38 kN per meter kubik. Nah yang selanjutnya itu sesudah hujan dan air menggenang. Di sini juga ada 3 titik yang kita cari. Kita bahas dulu yang titik A, di mana sigma A sama dengan 1 dikali Y saturation ditambah 1 kali YW. Nah W ini adalah water, jadi sama dengan 1 dikali 18. Nah 1 ini didapatkan dari mana? Nah kalau 1 ini didapat dari air genangan akibat hujan itu 1 meter. Terus Y saturation ini didapatkan dari berat volume jenuhnya tanah pasir. Terus ditambah 1 dikali 9,81 sama dengan 27,81 kN per meter kubik. Lalu sigma A aksen sama dengan sigma A kurangi U. Ini juga sama, udah rumus. Sama dengan 27,81 ini dari hasil ini dikurangi 3 kali 9,81. Hasilnya itu didapatkan minus 1,62 kN per meter kubik. Lalu titik B ini dimana sigma B sama dengan 1 kali YW air ditambah 2 kali Y saturation pasir ditambah 4 kali YB lempung sama dengan 1 kali 9,81. Ini sama yang kayak ini, ditambah 2 dikali 18 ditambah 4 kali 16. Nah 2 ini didapatkan dari nih yang ketinggian di bawah muka air ini tadi 2 meter kedalaman. Terus dikali 18 ini dari berat volume jenuh di saturationnya tanah pasir. Terus ditambah 4 kali 16. Nah 4 ini didapatkan dari ini ya, muka air tanah. Lalu 16 nya dari berat volume basah tanah lempung, yaitu ini 16 kN per meter kubik. Lalu tinggal dijumlahkan saja, sama dengan 9,81 ditambah 36 ditambah 64. Hasilnya 109,81 kN per meter kubik. Yang selanjutnya ada titik C, di mana sigma C sama dengan 1 kali YW air ditambah 2 kali Y saturation pasir ditambah 8 YB ditambah 2 Y saturationnya lempung sama dengan 1 kali 9,81 ditambah, ini sama ya kayak yang ini, terus ditambah 2 kali 18, ini sama yang kayak tadi juga, ditambah 8 dikali 16. Nah kalau ini yang kedalaman ini lempung sama air tanah ini ditambahkan.
dikali 16 ini tadi juga dari berat volume basahnya tanah lempung ditambah 2 kali 17. Nah 17 nya ini dari desaturation-nya tanah lempung, sama tinggal dijumlahkan sama dengan 9,81 ditambah 36 ditambah 128 ditambah 34, dapat hasilnya itu 207,81 kN per meter kubik. Lalu sigma C aksen sama dengan sigma C dikurangi U, ini juga sama, ini sudah rumus, sama dengan 207,81 dari hasil penjumlahan tadi dikurangi 2 kali 9,81. Nah didapatkan hasil 188 kN per meter kubik. Nah mungkin itu saja pembahasan tentang soal tegangan efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan pembahasan soal selanjutnya. Kenalkan, nama saya Raka Arya Sadewa dengan NIM K1523058. Di sini saya akan menjelaskan soal mekanika tanah terkait gaya geser. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama. Itu soalnya yaitu uji geser langsung dilaksanakan untuk menentukan kuat geser tanah pasir bersih. Yang didapatkan pada pengujian ini dipakai ukuran kotak geser yaitu 500 × 500 mm persegi. Dan data penguraiannya ditunjukkan dalam tabel berikut ini teman-teman. Oke, yaitu yang pertama beban normalnya dengan satuan kilonewton. Itu yang pertama, data pertama adalah 5,25, dan yang kedua itu adalah 10,50, dan yang ketiga itu adalah 15,20. Dan yang kedua itu adalah beban geser puncak dengan satuan yang sama dengan beban normal yaitu kilonewton. Dengan data pertama adalah 4,50, data kedua adalah 8,60, dan yang ketiga itu adalah 12,30. Dan yang ketiga itu adalah beban geser residu dengan data yang pertama itu adalah 2,30, data kedua adalah 6,20, dan yang ketiga itu adalah 10,25. Oke, sekarang langsung masuk ke langkah penyelesaiannya. Yaitu yang pertama kita tentukan luas permukaan benda uji. Dari yang di sini itu 500 × 500 kita ubah menjadi dari milimeter menjadi sentimeter, yaitu 0,50 dikali 0,50 dengan hasil 0,25. Oke, sekarang masuk ke hitungan yang pertama, yaitu kita menghitung tegangan normalnya. Dari data beban normal ini kita masukkan ke sini. Nah 5,25 ini diambil dari sini, dan 0,25 kita ambil dari sini ya teman-teman. Lalu kita bagi aja mengikuti rumus dari sini, yaitu hasilnya adalah 21. Dan yang kedua itu adalah 10,50 dibagi 0,25 dari sini, hasilnya 42. Dan yang ketiga itu adalah 10,20 dibagi 0,25, yaitu hasilnya 61. Lalu selanjutnya adalah 4,50 ini hasil dari tegangan geser puncak ini ya, itu kita ambil dari data yang sini. Oke, sekarang caranya juga sama, 4,50 dibagi 0,25 itu adalah 18, dan yang kedua itu adalah 8,60 dibagi 0,25 juga itu adalah 34,4, dan yang ketiga itu adalah 12,30, kita ambil dari sini di per 0,25 yaitu 49,2. Oke, yang terakhir itu adalah hasil dari sini yaitu 2,30 dari sini dibagi 0,25 juga itu adalah hasilnya 9,2, dan yang kedua itu adalah 6,20 dibagi 0,25 dengan hasil 24,8, dan yang terakhir itu adalah 10,25 dibagi 0,25 yaitu 41. Oke, jika sudah ketemu semuanya hasil dari sini, kita pindah ke tabelnya teman-teman. Tinggal masukin aja. Jadi yang pertama ini itu adalah diagram. Maksud saya diagram.
Jadi kita masukkan saja datanya di sini. Misal di sini 21 dengan 9,2. Kita masukin 21 itu di sini sekitar sini, 9,2 itu sekitar di sini ya teman-teman. Nah, jadi kita titik di sini. Begitupun juga dengan data-data selanjutnya, yaitu yang pertama kita cari dari tegangan normal dulu. Puncak Nah, jika sudah semua, langsung saja kita tulis di sini di tabel sini, kita titik-titiki. Nah, jika sudah, kan di sini ada titik-titik yang seperti ini. Nah, kita luruskan saja. Ini misal nih ketemu titik di sini nih, dan yang kedua ketemu titik yang di sini. Langsung saja kita garis lurus. Nah, jika kasusnya itu adalah misal di titik ini sama titik ini, kita cari tengah-tengahnya saja. Nih, misal tengah-tengahnya sini, ya udah sini berarti set. Nah, jika sudah, kita cari C puncak dan juga C residunya. Oke, untuk C puncaknya itu sendiri itu kan kita dari ini yang paling bawah di sini di sumbu X-nya itu kita tarik ke atas sampai kita menyentuh ujung dari garis ini tadi. Jika sudah, kita beri tanda C. Nah, C ini kita jadikan hasil dari C puncak itu sendiri, yaitu 10, karena ini menunjukkan 10. Dan yang kedua itu adalah C residunya, karena ini menunjukkan hasil dari yang residu ini tadi. Jadi yang di sini tadi kan kita masukkan juga nih ke data yang kita masukkan juga nih ke diagram yang di sini. Makanya itu kita mendapatkan C residu yaitu 2. Kita ambil dari ujung dari garis ini, set, sampai sini kita naikkan jadinya 2, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari kelompok kami cukup sekian. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami tentang pemaparan soal tentang mekanika tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.